kabar Bapak Ibu semua? Perkenalkan, nama saya Joko Adianto. Saya pengampu mata kuliah Studio Perumahan dan Permukiman Perkotaan 1, Magister Departemen Arsitektur Universitas Indonesia. Pada mata kuliah ini, saya beri judul Rumah Kolektif dan Rumah Vertikal. Konsep ini merupakan salah satu jawaban rumah di kota yang kian mahal dan kian padat. Walau konsep ini sudah dikenal dengan co-housing, namun belum mengakomodasi pengembangan rumah sebagai respons perubahan kebutuhan dan kegiatan menghuni. Isu pandemi pun menjadi tantangan hidup bersama di rumah kolektif ini yang perlu diselesaikan. Kompleksitas ini membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif sesuai dengan jenjang magister. Mata kuliah ini berusaha untuk menghasilkan kemampuan para pesertanya seperti mengetahui, memahami, dan mampu merancang rumah bersama dengan mengelaborasi ide mengenai dwelling, home, house yang sangat filosofis dan secara kolaboratif nantinya untuk mewujudkan dalam sebuah rancangan sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan oleh UIA dan IAI. Selain itu, memproduksi, memanen, dan mengkomunikasikan dalam bentuk tulisan di tingkat magister merupakan kemampuan yang harus dipenuhi oleh para peserta. Adapun materi pembelajaran antara lain adalah pustaka-pustaka ilmiah yang berisi mengenai konsep dwelling, home, house, dan commoning, serta penyusunan arsitektur, programnya, perubahan bentuknya dengan konsep adaptif dan polivalen yang fleksibel, hingga representasi arsitektural. Untuk menyampaikan materi tersebut, metode pembelajaran yang diterapkan adalah project-based learning yang terbagi dalam 2 tugas. Secara aktif, para peserta mengumpulkan, mempelajari, dan menuliskan pemahamannya dari beragam pustaka ilmiah setiap minggu untuk mereka mampu memahami ide tentang dwelling, home, dan house yang menjadi tugas satu mereka, ya, secara individual. Dan pada tugas kedua, mereka akan berkolaborasi untuk menghasilkan pengetahuan dan rancangan mengenai rumah kolektif dan tumbuh vertikal. Karena masih di era pandemi, metode perkuliahan ini masih diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom, dan tugasnya diunggah ke platform Emas dan Google Drive, agar peserta dapat juga mempelajari karya peserta lainnya, sehingga terjadi tukar-menukar pikiran di situ. Ya, kuliah pun diselenggarakan secara 2 arah melalui kegiatan diskusi dan presentasi setiap minggunya. Ya, dan kegiatan ini agar objektif memiliki sistem penilaian yang sangat ketat. Ya. Tugas-tugas mingguan berupa tulisan dan manuskrip yang mereka hasilkan sebagai panen dari pengetahuan bacaan mereka itu akan dinilai 5%. Ya. Sementara tugas individual yang menjadi tugas pertama itu akan dinilai 15%, dan tugas kolektif ya, sebagai tugas kedua akan dinilai dengan bobot 50% beserta dengan undangan juri dari luar departemen. Biasanya kami menggunakan juri-juri dari Ikatan Arsitek Indonesia yang profesional dan juga akademisi dari luar departemen untuk menambah insight perspektif bagi mereka dalam mengetahui konsep-konsep seperti dwelling, home, house, dan commoning dalam tugas mereka. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan sebuah kegiatan kuliah di mata kuliah ini. Terima kasih, sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Para peserta Perkim S2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang ini kalian akan mempresentasikan tugas pertama nih ya, terkait dwelling ya, masing-masing dalam konteks life cycle kalian ya. Yang nanti di tugas kedua kalian akan bekerja sama secara kolaboratif untuk menggabungkan ya sebagai sebuah konsep co-housing ya, sebagai karya arsitektur gitu ya. Nah, dalam presentasi nanti kalian bisa mungkin menceritakan dwelling kalian ya,
Ya mungkin kalian bisa menginterpretasikan itu secara bebas gitu ya, apakah itu yang ada di dalam rumah atau sampai keluar rumah ya, karena dwelling itu memang sebuah konsep yang melampaui batas-batas persil gitu ya dalam kehidupan keseharian kalian, sehingga nanti itu akan bisa menjadi sebuah jalinan ya, jalinan dwelling bersama tadi ya. Ya mungkin nanti jadi konsepnya kayak co-dwelling ya, co-housing, co-dwelling dan lain sebagainya. Ya, oleh karenanya saya persilakan siapa yang volunteer untuk memulai, silakan. Apakah Mbak PJ, Mas Gian, Mbak Dela, atau Mbak Lale ya, untuk menceritakan atau dan mempresentasikan ya dwelling kesehariannya. Silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya mungkin ini saya share video ya bentuknya. Dan lebih ke arah storytelling, mungkin di depannya agak metafor, tapi nanti di endingnya saya mencoba memfisikan metafor itu. Saya izin mematikan kamera ya, karena menjaga bandwidth. Oke ya, nggak apa ya, silakan. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Jadi saya kasih judul Mencari Pulang, karena itu sebenarnya jujur aja tugas kali ini tuh membantu saya juga mendeskripsikan semua yang saya lakukan selama ini. Kalau dianggap ini sebuah refleksi, saya melakukan self assessment. Saya melakukan self assessment yang partisipatif. Dan kemudian dari variabel-variabel itu saya mencoba membuat hipotesis kayak gitu kan. Dan ini mencoba merajut ya, dan dengan pengujian berkali-kali berdasarkan perjalanan hidup saya. Di sini mungkin saya startnya dari lahir ya. Saya tumbuh lahir besar di keluarga besar, tapi sebenarnya bukan keluarga besar asli, melainkan maksudnya gini, keluarga saya tuh sering menampung saudara atau orang ditemui di perjalanan kehidupan mereka gitu, dan dijadikan saudara, sehingga kami tinggal di sebuah rumah yang hitungannya cukup besar, karena itu juga rumah perdana kami. Jadi tahun 1993 ketika saya lahir, ya, itu pertama kalinya orang tua itu pindahan ke rumah yang mereka bangun selama bertahun-tahun. Nah, namun di sini saya selama 17 tahun tumbuh di rumah ini, saya tidak pernah menemukan batas-batas yang jelas antara privat dan non privat. Dari gambar ini saya mau menjelaskan bahwa karena di rumah saya juga lebih kayak plong kayak gitu ya, nggak terlalu banyak sekat kecuali kamar, maka orang-orang tamu-tamu tuh siapapun tuh bisa masuk gitu. Pintu belakang selalu terbuka hingga sampai saya masuk remaja. Ketika saya mulai berkerudung, terus saya sempat marah karena kok tiba-tiba ada om tetangga masuk lewat pintu belakang saat saya tidak berkerudung, seperti itu kan. Jadi batas-batasnya tuh bias gitu. Dan sampai saya remaja, saya tidak pernah merasa memiliki sebuah space yang privat. Saya tidak punya kamar sendiri. Saya sampai SMA masih tidur kadang sama ibu saya, kadang sama pengasuh yang mengasuh saya dari bayi. Ya begitu terus pokoknya. Dan area belakang itu memang di mana tetangga-tetangga bisa masuk, itu jadi kayak area gosip kayak gitu. Dan kalau ada kolam ikan, teman-teman saya main di sana juga. Jadi benar-benar blend. Walaupun satu-satunya tempat yang menurut saya agak privat itu ya mungkin kamar tidur. Tapi kamar tidur pun, misalnya kamar tidur orang tua ya khususnya, itu pun dipakai untuk hal-hal yang misalnya ketika ada saudara yang curhat dengan ibu saya, makanya itu dipakai juga. Jadi nggak benar-benar privat kayak gitu kan. Jadi saya tumbuh selama 17 tahun itu dengan batas-batas yang bias. Kalau tidak salah ada kata-kata indah dari Khalil Gibran. Dia bilang rumah itu adalah tubuh kita lebih besar, perbesaran tubuh kita ya, berarti kayak gitu. Dimana dia juga ikut tumbuh gitu, dan dia juga ini sangat metafor ya, dia juga tumbuh dan tidur, bahkan dia juga bermimpi gitu. Ini menurut saya tadi menunjukkan bahwa semuanya dinamis kayak gitu dan terus bertumbuh. Ya, kalau begitu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik sekali dari 4 peserta ya. Sore ini penggunaan medianya juga beragam ya, sehingga narasi dan storytellingnya itu juga menarik ya, menurut saya, dan saya ucapkan banyak apresiasi ya. Jadi memang ini
cara sebenarnya melontarkan ide gitu ya, yang nyaman bagi kalian tuh masing-masing. Ada yang mau buat puzzle, ada yang mau buat video, PowerPoint dan lain segala macam ya. Diagram 2 dimensi pun oke gitu ya. Karena memang ini kita lewat daring ya. Jadi kalau mungkin ketemu bisa jadi bahwa ada yang mau buat model langsung patung atau instalasi silakan saja gitu ya. Karena memang justru ini yang membuat pendalaman idenya, eksplorasi idenya jadi lebih menarik ya. Nah ini memang kalau saya coba rangkum ya, memang hal yang menarik itu dari semua justru munculnya kata pulang ya, dan kalian semuanya itu memang menemukan ya, mungkin mencari dan akhirnya menemukan dan mengkonstruksi ya sebuah kayak safe haven gitu ya, dari bahasanya ya gitu ya. Jadi ini adalah rumah ya, surga kecil kalian ya gitu ya. Gitu. Kalau bukunya siapa, Joseph Ryworth ya, yang cukup lama itu ya, udah tua itu ya, memang Adam's House in Paradise ya judulnya ya. Gitu ya kan, karena Adamnya ke bumi ya, akhirnya Adam itu membuat paradise-nya sendiri, surganya sendiri dari gangguan yang ada ya, iklim, binatang buas dan lain-lainnya gitu ya. Ya memang akhirnya rumah itu adalah sebuah paradise sebenarnya buat kalian gitu. Ada yang di GBK, bayangin aja, paradise di GBK. Ada yang sebelumnya di mana? Di Transjakarta ya, Mbak Lale ya. Jadi itu memang menemukan sesuatu yang memang fit in ya sama diri kalian sendiri gitu ya. Dan itu menariknya memang itu berubah-ubah ya. Tadi Mbak PJ yang terakhir itu menjelaskan bahwa bagaimana fluid ya besar tumbuh kembang ya di rumah ya, rumah fisik ya, yang memang minim sekat ya. Jadi memang itu seluruh hal itu bisa terinformasikan baik secara visual, suara dan lain sebagainya gitu ya. Dan akhirnya seiring dengan berjalannya waktu memang banyak melakukan perjalanan gitu ya. Dan akhirnya bisa mengkonstruksi sendiri sebenarnya pulangnya itu apa, konsep pulang gitu ya. Nah ini juga menarik sebenarnya dari apa yang sudah disajikan pada hari ini, karena saya di awal perkuliahan ini tidak pernah memikirkan konsep pulang gitu ya. Hal ini menarik gitu ya. Malah saya melihatnya malah jadi ke konsep perginya gitu ya. Atau ya mungkin kata pulang itu juga bisa menjadi sebuah hal yang entah sampai kapan gitu ya. Sampai mungkin sampai selesai jatah kita di dunia ini gitu ya, dan itulah mungkin pulang. Atau mungkin kalau ya mohon maaf nih, kalau di bahasa Jawa itu kan memang kita di dunia ini cuma numpang minum ya, setelah itu akan pulang gitu ya. jadi memang pulangnya itu di sana kali ya, tapi dalam perjalanan menuju pulang ya gitu ya. Nah ini yang memang kita mengkonstruksi dunia kita sendiri, dan dunia itu termaterialisasi awalnya itu memang dari rumah gitu ya. Terima kasih untuk presentasinya gitu ya, yang buat saya sangat luar biasa ya. Terkadang malah jadi beyond expectation gitu ya. Tapi bagi saya itu bisa ditingkatkan terus gitu ya, sekreatif mungkin gitu ya. Karena memang kita akan sangat membutuhkan hal-hal seperti itu ya. Saya mungkin giliran saya presentasi ya, teman-teman sudah terlihat ya layarnya. Sudah Mas. Ya, jadi ini bagaimana sebenarnya yang kiri itu adalah sketch dari Heidegger ya, terkait dwelling ya. Jadi bagaimana dari house builder ya, yang di bagian bawah gitu ya. Ya. Lalu ada association ya. Jadi di sini itu adalah sebenarnya makhluk yang kita akan melakukan banyak sekali sharing ya, karena kita adalah bagian dunia ya, being in the world gitu ya, ceritanya kan gitu ya kalau dwelling ya. Jadi tadi teman-teman sudah menyajikan atau menyampaikan retrospeksi dari evolusi ya,
kegiatan merumah, bertinggal dan bermukimnya, ya. Ya, jadi memang ada di mana Anda butuh sebuah satu hal, apa namanya, wholeness-nya itu sendiri gitu ya. Anda sebagai Anda, saya sebagai saya, Anda sebagai Anda gitu ya. Individu, privacy. Tapi juga ada yang akhirnya world sharing, karena kita bagaimanapun tidak bisa hidup sendiri. Begitu ya. Bahkan tadi disampaikan kita pun juga butuh kucing, betul ya. Untuk tranquility, untuk melepas mumet baca Heidegger begini, mungkin nanti Della langsung main kucing ya, sama kucingnya gitu ya, karena ini pusing nih. Nah, ini adalah bagian gitu ya, bahwa kita as a part of nature, part of environment gitu ya, dan kita memiliki sebuah hubungan timbal balik gitu ya. Dan akhirnya memang yang di sini as a house builder association ya. Nah, kita membangun sebuah rumah, membangun sebuah kamar, itu pun adalah sebuah bagian dari bagaimana kita menyatakan bahwa diri kita hadir di dunia, gitu ya. Dan kehadiran kita itu di-acknowledge sama yang lain, gitu ya. Misalnya contoh, tadi ceritanya Mbak PJ dan Mbak Della ya, sempat sharing ya sama kakak gitu ya. Tapi pada saat mengkonstruksi batas, ya, itu kan menunjukkan bahwa ini batasnya Della, batasnya PJ, dan di sebelah berseberangannya itu adalah yang bukan Della dan bukan PJ, betul ya? Kan gitu. Jadi ini nah dengan itu memang itu adalah sebuah kehadiran, ya, hadir ya. Dan memang di sini ada tentang masalah duit, money, exchange, open dan lain segala macam gitu ya. Dan itu bisa ditandai dengan benda-benda, ya. Itu kenapa kita disebutnya living with things. Being pun juga naruh benda-benda ya. Furniture, lemari, itu pun penanda. Walaupun akhirnya kalau Mbak PJ tadi sampaikan loss, fluid, tanpa sekat, tapi dengan adanya lemari gitu misalnya ya. Nah, ini udah kesananya tuh udah makin ke dalam. Nah, ini adalah sebuah tanda. Walaupun suara visual terdengar, tapi mungkin melalui penataan ya. Benda-benda yang mendukung itu, apapun itu ya. Lemari, kursi, tirai dan lain sebagainya ya, yang memang tidak permanen, itu pun menandakan bahwa ini adalah ini gitu, hadir ya, hadir. Orang nggak bisa masuk lebih jauh tanpa permisi gitu ya. Itu tadi makanya muncul ada privacy public dan lain sebagainya ya. Nah, ini ke atas tuh memang wholeness, whatness-nya itu memang lebih ke atas ya, as a human being ya, di divinities itu ya. Jadi bagaimana kita memang bisa melihat building itu adalah sebuah asosiasi ya, dari kehadiran kita di dunia ya, tanda. Oh, PJ hadir di dunia ini karena salah satunya melalui rumahnya, gitu ya. Bentuknya bisa macam-macam ya, rupa-rupa wujudnya ya, gitu ya. Bisa tenda tadi kayak si Lale gitu ya, di pojokan kamar TV kali ya, living room gitu ya. Wah, tuh pasti Lale tuh nih, gitu kan, ada gitu, hadir. Kalau Lalenya pindah rumah kan pasti tendanya udah nggak ada kan gitu kan di situ kan, karena Lale sudah tidak hadir di situ, tidak ada ya, tidak presence atau exist di dalam rumah tersebut. Tapi dengan adanya tenda itu demikian. Personalisasi itu juga disebut oleh Della dan yang lain gitu ya, bahwa bagaimana itu menjadi tanda, ini saya. Begitu masuk kamar catnya warnanya merah semua gitu ya, wah ini pasti bukan kamar saya gitu ya, atau apapun ya, ada poster musik apa grup band metal misalnya gitu ya, wah aduh ini punyanya Gian nih, bukan yang lain misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini memang itu adalah hadir ya, beings, karena beings itu memang vertikal, dia itu ya memang kalau dari filsafat ya, teologis ya, theologically itu memang jiwa ya sebenarnya ya, agak sulit ya, jiwa dan lain sebagainya itulah ya, sesuatu ya yang terus evolve. Silakan, yuk siapa yang mau volunteer untuk kita mendiskusikan terkait dinamika dwelling sebagai living space ya dari being ya. Silakan. Kalau saya sih
melanjutkan dari pendapat teman-teman juga ya. Menurut saya memang penting sekali bagaimana kita mengetahui, karena ini kan co-living ya, co-living dan co-housing itu kan identiknya dengan penyamaan karakteristik dulu. Jadi sebenarnya kita kan harus mengetahui dulu karakteristik masing-masing individu ini seperti apa sih, dan juga keperluan antara privasinya dan juga hal-hal yang bisa disatukan secara publik itu apa. Jadi menurut saya memang penting bagaimana kita mengetahui dulu karakteristik masing-masing individu yang akan tinggal bersama, kemudian kita melakukan penyamaan atau kesetaraan dari hal-hal yang bisa kita satukan dulu. Misalkan hal-hal yang bisa disatukan secara publik, kemudian kita lalu berpikir tentang masalah privasi kan. Mungkin privasi pada akhirnya ada privasi yang memang bisa kita desain masing-masing, atau memang yang sifatnya harus pada akhirnya bersama, kayak misalkan tadi mandi dan juga memasak itu kan sebenarnya hal-hal yang bisa berbau privasi, tapi pada akhirnya kalau di co-living kan harus bersinggungan. Tadi setuju dengan pendapatnya Aring dan juga Mbak PJ bahwa itu harus ada boundaries juga. Jadi harus ada boundaries yang mungkin kalau di kita tidak hanya tentang rules, tapi bagaimana sebenarnya boundaries itu kita ciptakan melalui desain, melalui pendekatan desain yang kita ciptakan, bahwa nggak hanya menciptakan rules yang by verbal ataupun oral, tapi sebenarnya itu bisa kita ciptakan by design. Jadi desain-desain yang kita ciptakan nanti harusnya akan menjadi istilahnya metafor si boundaries kita antara privasi satu dan privasi yang lain, seperti itu sih Mas. Terima kasih Mas Kian ya. Nah ini kan sebenarnya juga isu tentang co-living, co-housing itu kan sebenarnya pun kita semua mengalami hal tersebut ya. Kita kan tinggal dari awal sama orang tua. Kita tinggal sama kakak adik kita. Ya, mungkin jika ada yang memiliki extended family seperti asisten rumah tangga, mungkin kecil dulu ada babysitter atau dari kerabat yang tinggal bersama gitu ya. Itu kan memang mau tidak mau kan memang ada negosiasi. Ya mungkin pertama kontestasi ya. Gitu ya, rame dulu sama kakak, adik, ya. Kalau orang tua mungkin nggak berani gitu ya. Tapi, nah ini kan sebenarnya kan rules ya kan. Jadi karena istilah co-housing, co-living sekarang memang karena itu dibagi dengan family atau household ya, rumah tangga atau keluarga yang berbeda gitu ya. Tapi sebenarnya as a being ya, kita pun juga sudah melakukan living atau co-housing ya, cuman memang dalam konteks satu keluarga atau satu rumah tangga gitu ya. Gitu. Oke, sudah jelas semua kah? Oke, kalau begitu kita akan baru semester pertama, jadi kita memulai secara pelan-pelan gitu ya. Jadi setelah tadi udah membuat narasi, deskripsi, hasil retrospeksi dwelling kalian coba untuk pilah tadi mana yang bisa dibagi dan mana yang tidak. Insya Allah kalau nggak ada halangan minggu depan mulai ke tugas kedua, side, lalu ya mungkin kalian berbagi tugas gitu ya, siapa apa mengerjakan apa, dan itu adalah bagian dari aturan main kalian, commons, ya, gitu sebenarnya. Ya. Kalian sebagai the commons nih, nah gitu ya. Nah itu kenapa saya akan share di Jumat sore buku-buku tentang the commons, pustaka yang bisa kita diskusikan di Jumat depannya lagi, gitu ya. Sehingga begini caranya, gitu ya. Oke, sudah jelas semua. Ada yang mau didiskusikan kah? Belum. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih untuk kehadirannya. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan pada siang sampai sore ini. Semoga sehat selalu ya semua. Dengan demikian terima kasih para peserta Studio 1 S2 Perkim. Semoga sehat semua dan terus semangat. Assalamualaikum, selamat sore ya. Terima kasih. Yuk,